Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita masih belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah SPDP, IPS, dan PPKN. Seperti biasa ya nak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bernyanyi lagu wajib. Pernahkah kamu menyanyikan lagu wajib? Tentunya, kamu pernah menyanyikan beberapa lagu wajib. Lagu wajib atau lagu kebangsaan adalah lagu-lagu mengenai perjuangan dan nasionalisme bangsa. Lagu wajib berisi tentang peristiwa perjuangan kemerdekaan ataupun berisi tentang perjuangan para pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah. Nah, di sini ada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kita dengarkan sama-sama ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku amat Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Jadi, lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi diciptakan oleh Ismail Marzuki yang berisi tentang keindahan alam Indonesia, baik dilihat dari kepulauannya, jenis floranya, maupun pantainya. Baik anak-anak, kita beralih ke muatan IPS, peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Penjajahan oleh bangsa Barat yang datang ke Indonesia memberikan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Hal ini mendorong semangat rakyat Indonesia untuk melakukan berbagai perlawanan terhadap Portugis maupun Belanda. Berikut tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian ada Patimura dari Maluku. Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Dan Silas Papare dari Papua. Pergerakan nasional.
Pergerakan nasional merupakan penjajahan yang mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia. Pergerakan nasional ini muncul karena dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia, sehingga bersama-sama melawan penjajah dengan cara baru, yaitu melalui organisasi. Nah, adapun organisasi yang berdiri pada masa pergerakan nasional sebagai berikut. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dengan pimpinan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan organisasi ini pertama, memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa serta Madura. Kedua, memajukan pengajaran dan kebudayaan. Ketiga, mencapai kemerdekaan Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Kemudian kedua, Serikat Islam. Serikat Islam didirikan dengan nama Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudin di Solo pada tahun 1911. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah pertama, untuk memperkuat pedagang setempat dalam menghadapi para pedagang Tionghoa. Kedua, memajukan perdagangan. Ketiga, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Keempat, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli. Kemudian, organisasi ketiga, Indes Party. Indes Party merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Pimpinannya yaitu 3 serangkai, Does Dekker, kedua Cipto Mangunkusumo, ketiga Suwardi Suryaningrat. Adapun tujuan didirikan organisasi ini, pertama, menyatukan semua golongan di Indonesia dalam kesatuan bangsa dengan menumbuhkan semangat nasionalisme. Baik anak-anak, selanjutnya kita berpindah ke muatan PPKN, keragaman sosial budaya di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, pertama faktor keturunan, yaitu ras Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Pertama, kelompok ras Papua Melanezoid, terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Kedua, kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Ketiga, kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi. Dan keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid, dibedakan menjadi 2 golongan. Ras Proto-Melayu atau Melayu tua antara lain ada suku Batak, suku Toraja, suku Dayak. Kedua, ras keturunan Cina atau ras Mongoloid, yaitu warga keturunan Arab, Pakistan, dan India. Kedua, perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai mata
pencarian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, maka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Ketiga, pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama yaitu ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab, kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan yang beraneka ragam. Keragaman sosial budaya Indonesia. Setiap manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa yang berbeda sehingga menghasilkan keragaman budaya. Adapun keragaman sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, pertama, keragaman suku bangsa. Kedua, keragaman bahasa. Dan ketiga, keragaman sistem kekerabatan. Baik anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika masih belum mengerti, kalian dapat membuka buku paket maupun LKS atau memutar kembali video ini. Nah, di sini Ibu ada latihan buat kalian. Silakan dikerjakan. Jika sudah, kumpulkan di classroom. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.